Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-15. Hari ini kita akan membahas ulang materi persamaan linear order 2, yang mana ada homogen dan tidak homogen kan. Tapi hari ini kita akan membahas yang tak homogen langsung, karena ujung-ujungnya homogen pun akan kita bahas juga gitu. Ada 3 metode yang akan kita bahas, yaitu koefisien tak tentu, kemudian ada metode variasi parameter, kemudian ada persamaan diferensial Cauchy-Euler. Itu ada persamaan diferensial Cauchy-Euler juga. Kemudian ini akan kita bahas. Kita akan mulai dari yang pertama. Intinya, kenapa sih dia dikatakan tidak homogen? Tidak homogen ketika persamaannya sama dengan 0. Berarti ada y aksen ditambah ay aksen ditambah by aksen ditambah cy sama dengan qx. Dengan catatan qx-nya tidak sama dengan 0 gitu. Kalau dia sudah tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka dia tidak homogen. Ketika dia tidak homogen, maka solusinya selalu terdiri dari 2, y homogen dan y partikular. Untuk y homogen kita sudah bahas yang kemarin, y partikular akan berbeda tergantung metodenya gitu ya. Kita akan membahas metode koefisien yang tidak tentu dulu. Itu yang gimana? Yang ketika qx-nya ada di dalam pilihan ini. Ketika qx-nya berbentuk ini, misalkan dia bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat. Ketika qx-nya ada di antara bentuk ini, maka solusinya jelas ini. Langsung ada pilihan solusinya gitu. Tanpa kita perlu mencari satu-satu spesifik gitu, bisa dikelompokkan gitu. Dengan catatan, ada beberapa catatan di bawah. Ntar ini mouse-nya kemana? Dengan catatan, jika qx-nya merupakan salah fungsi pada tabel, berarti y-nya tinggal dipilih. Jika qx-nya nanti berupa penjumlahan, misalkan ini KE pangkat PX ditambah KE pangkat QX, maka nanti YP-nya juga penjumlahan. Disesuaikan saja gitu ya. Kita akan coba selesaikan soal nomor 1. Ini adalah soal pertemuan 13 di tugas pertemuan 13 gitu. Kita bahas ini sekaligus ya. Ini QX-nya adalah QX-nya E pangkat min 5x. Sesuai dengan yang pertama, sesuai dengan qx pertama, qx ke 1, yaitu KE pangkat bx. KE pangkat bx, K-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5. Itu ya. Maka nanti solusi umumnya pasti terdiri dari y sama dengan y homogen ditambah y partikular. Cari dulu yang y homogen. Y homogennya adalah, ya kalau y homogen berarti misalkan dia jadi 0, karena kita mulai sebagai homogen. Aksen ditambah 2y aksen y sama dengan 0, kr kuadrat ditambah 2r min 8 sama dengan 0. Ini berarti ini plus 4, ini min 2 itu ya. Berarti r sama dengan min 4 sama dengan r sama atau sama dengan 2. Maka YH-nya
bentar. Maka YH-nya sama dengan C1 C2 itu ya, kita pakainya C1 E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat 2X. Selesai. Kemudian mencari YP. Karena ketemu tadi X nya sama dengan ini ya, E pangkat min 5X. Ini sesuai dengan yang pertama. Maka YP nya adalah ini, C E pangkat PX. Karena QX nya sama dengan E pangkat min 5X, maka YP nya sama dengan C E pangkat PX, yang mana YP nya sama dengan C E pangkat min 5X. Itu ya. Ya, betul. Kemudian kita turunkan YP akan turunan pertama min 5 C E pangkat min 5X. Turunan kedua 25 C E pangkat min 5X. Kemudian substitusi kebersamaan. Substitusi kebersamaan. Oh, ternyata tidak cukup. Oke, gitu ya. Persamaannya apa tadi? Y aksen ditambah 2Y aksen min 8Y sama dengan E pangkat min 5X. Kita masukkan ke sini ininya, berarti 25 C E pangkat min 5X ditambah min 5 ini 2 C pangkat C E pangkat min 5X, kemudian dikurangi 8 C E pangkat min 5X sama dengan E pangkat min 5X. Ini 25 ini dikurangi 10 dikurangi 18 berarti dikurangi 8 berarti 25 dikurangi 18 7 ya. 7 C E pangkat min 5X sama dengan E pangkat min 5X. Maka C nya sama dengan E pangkat min 5X per 7 E pangkat min 5X caret, jadi sama dengan 17. Maka YP nya sama dengan C E pangkat min 5X atau 1/7 E pangkat min 5X. Maka solusi umumnya Y sama dengan YH ditambah YP. YH nya tadi berapa? Min 4 sama 2 kalau nggak salah. Ini ya, min 4 sama 2. C1 E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat 2X tambah 1/7 E pangkat min 5. Selesai. Itu ketika QX nya berbentuk E pangkat min 5X yang mana ada di tabel. Gimana ketika bentuknya tidak ada di tabel? Kita tidak bisa menggunakan koefisien tak tentu, tapi kita gunakan metode yang kedua, yaitu variasi parameter. Metode variasi parameter namanya. Metode variasi parameter ketika QX nya berada di luar bentuk koefisien pada tabel. Dan solusi partikularnya seperti ini. Seperti ini dengan W nya sama dengan ini. Tuh ya. Nah, gimana cara
Nah, bagaimana cara mencari Y1, Y2 dan W? Kita langsung saja mencoba mencari menggunakan soal ya. Ini W-nya ini sebenarnya dari sini, Y1 kali Y2 aksen dikurangi Y1 aksen Y2. Sebenarnya ini dari rumus turunan berantai, bukan, perkalian turunan sebenarnya. Kita coba aja. Ini kan bentuknya, ini tidak ada di tabel yang tadi, ini bentuknya. Makanya kita coba mengerjakannya menggunakan variasi parameter. Lanjut. Kita caranya tetap sama, solusi umumnya selalu Y sama dengan YH ditambah YB. Sekarang kita cari dulu YH nya. Kita akan mencari dulu YH nya. Maka dia kan jadinya Y aksen ditambah 4N tambah 4Y sama dengan jadinya R kuadrat tambah R 4 sama dengan 0. Berarti ini sama nih, R plus 2 sama dengan 0. Berarti R nya R1 sama dengan min 2 atau R2 sama dengan min 2. Itu enak nih, enak. Makanya persamaan karakteristiknya adalah R1 sama dengan R2. Solusi homogennya sama dengan C1 E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat min 2. Karena dia sama, ini jadi Y1 Y2, maka ini sebenarnya nanti jadi Y1, ini nanti jadi Y2. Y1 nya sama dengan E pangkat min 2X, Y2 nya juga sama dengan E pangkat min 2X. Kalau nanti ini berbeda, berarti ya udah, kalau ini berapa, ini jadi Y1, ini berapa, ini jadi Y2, gitu ya. Sudah nih, karena udah ketemu, kita cari W. Kita cari W. Kemudian mencari YP. Pertama cari dulu W-nya berapa. W-nya adalah berapa tadi? Ini ya. Y1 Y2 aksen kurangi Y1 aksen Y2. Satunya ini E pangkat min 2X dikali min 2 E pangkat min 2X. Kemudian dikurangi min 2 E pangkat min 2X kali E pangkat min 2X sama dengan min 2 E pangkat min 4X ditambah 2 E pangkat min 4X. Jadi 0 ya, sama dengan 0. Kok W nya jadi 0 ya nih? Nah, ini karena 0 jadi gampang sebenarnya. Harusnya kita kemudian kita mencari YP nya. YP nya kan jadi min Y1 integral Y2 Qx per W dx ditambah 2 integral Y1 Qx per W dx. Cuma kan ini 0 dan nanti jadi 0 min Y1 integral 0 dx ditambah Y2 integral 0 dx. Jadi Y1C ditambah Y2C gitu. Tapi ini 0 ya, W nya itu 0, dia tuh jadi tidak terdefinisi. Kan W nya 0, tidak seperti ini 0 ya.
Karena dia 0 berarti memang tidak ada solusi partikularnya, tidak terdefinisi gitu. Maka YP nya tidak ada, makanya dia hanya punya YH, Y nya hanya punya YH, berapa tadi? C1 plus C2 E pangkat min 2X itu ya, dia hanya punya YH. Oh, salah rek. Tipe ini ya, yang bener ya. Pantesan kok itu. Oke, kita lanjut, kita ulang dari sini. Jadi karena dia sifatnya kembar, revisi ya. Karena kalau untuk sifat yang kembar R-nya sama, solusinya itu yang benar adalah seperti ini. H sama dengan C1 pangkat Rx tambah C2X E pangkat Rx. Jadi ingat solusi homogennya seperti ini, ada X di sini. Jadi kalau yang kemarin-kemarin saya memberitahukannya tidak ada X-nya, mohon maaf, mohon direvisi, ada X-nya di sini ya. Karena nanti kalau tidak ada X-nya dia tidak bisa diselesaikan. Maka C1 E pangkat min 2X ditambah C2X E pangkat min 2X itu ya. Maka Y1 nya sama dengan E pangkat min 2X, Y2 nya jadi X E pangkat min 2X gitu ya. Kemudian sudah ketemu, kita cari turunannya dulu biar nanti gampang cari partikular. Ya, satu aksennya min 2 E pangkat min 2X, Y2 nya ini karena perkalian ya, kita pakai aturan perkalian. 1 E pangkat min 2X ditambah X dikali min 2 E pangkat min 2X, berarti dia E pangkat min 2X ditambah min 2X E pangkat min 2X. Kemudian kita mencari YP dengan mencari W nya dulu. W nya sama dengan Y1, berapa tadi YP nya? Y1 Y2 aksen min Y1 aksen Y2 sama dengan Y1 nya E pangkat min 2X dikali E pangkat min 2X dikurangi 2X E pangkat min 2X, ini dikurangi Y1X nya adalah min 2 E pangkat min 2X dikali X E pangkat min 2X, kemudian sama dengan E pangkat min 4X dikurangi 2X E pangkat min 4X, kemudian ditambah 2X E pangkat min 4X sama dengan, oh ini ternyata habis ya, ini ternyata habis, min 2 ini habis, jadi E pangkat min 4X. Ketemu W nya, kita cari YP, YP nya. YP sama dengan min Y1 integral Y2 X per W dx ditambah Y2 integral Y1 dx per W dx. Min Y1 nya tadi min E pangkat min 2X integral Y2 nya adalah X
E pangkat min 2x dikali Qx. Aduh, Qx nya apa tadi? Kita tulis dulu aja. E pangkat 4x dikali Qx nya apa tadi? Qx E pangkat min 2x per x kuadrat. E pangkat min 2x per x kuadrat dx ditambah y2 nya x pangkat min 2x integral per E pangkat min 4x dikali per x t. Ini kita bisa dicoret kah? Ini bisa dicoret. Ini jadi min pangkat min 2x integral itu per x dx ditambah ini coret ya, integral 1 y x. Jadi dia min pangkat min 2x. Oke, lanjut. Berapa dah tadi? Ini jadinya ini ln x ini tambah x dikali E pangkat min 2 per 2 per pangkat 2x ditambah c. Jadinya ya udah min x min 2x ditambah x min 2x x per 2. Kemudian ini C-nya nih, karena dia sudah solusi partikular. Tuh ya. Kemudian kita lanjut ke menggabungkan keduanya. Mari kita gabungkan keduanya. Maka Y sama dengan YH ditambah YP. Y-nya tadi C1 E pangkat min 2x ditambah C1x E pangkat min 2x ditambah ini min E pangkat min 2x ln x ditambah x E pangkat min 2x ln x per 2. Selesai. Gitu ya. Ya, memang sepanjang itulah. Kemudian kita lanjutkan ke persamaan diferensial Cauchy-Euler. Cauchy-Euler itu ketika seperti apa? Ketika dia membentuk persamaan seperti ini. X kuadrat Y aksen ditambah A X Y aksen ditambah BY sama dengan 0. Ya, nanti kalau kita jabarkan lagi kita akan mendapat persamaan ini. Gitu, dengan A-nya masih sama, B-nya masih sama gitu. Nah, ini merupakan persamaan karakteristik yang untuk persamaan diferensial Cauchy-Euler yang solusinya beda-beda tergantung dari bentuk M-nya nanti gitu ya. Kalau dia akar-akarnya real M1, M2 dan beda, solusinya ini. Kalau dia solusinya ternyata sama dengan syarat bentuk ini, maka solusinya jadi seperti ini. Kalau dia bentuk kompleks, solusinya seperti ini. Nah, kita akan coba menggunakan contoh ini. Kita akan coba menggunakan contoh yang ini. X pangkat 2 Y aksen ditambah dikurangi 7x Y aksen ditambah 13y. Nah, dari sini kita bisa melihat A-nya adalah ini ya, A-nya akan sama dengan ini ya. Ya, ini A, ini B. Ini A, ini B. Maka dari sini jawab ternyata bahwa A-nya sama dengan min 7, B-nya sama dengan 13.
A-nya sama dengan min 7, B-nya sama dengan 13. Akhirnya kita bisa membentuk persamaan M-nya seperti ini. A M kuadrat ditambah A min 1M ditambah B sama dengan 0. Berarti M kuadrat ditambah A dikurangi 1 min 7 min 1 min 8M tambah 13. M kuadrat min 8M ditambah 13 sama dengan 0. Nah, kita cari M-nya. Apa ya ini? 8 itu 13 ya. Berapa ya? Nah, karena ini dia tidak bisa dicari, berarti dia bukan akar real, tapi dia adalah akar kompleks. Akar-akar kompleks itu bagaimana mencarinya? Kita pakai rumus ABC. Teman-teman boleh dibuka lagi rumus ABC nya seperti apa, yaitu R berarti ini M1 atau 2 sama dengan min plus minus berarti ini min 8 plus minus akar B kuadrat min 4AC min 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 13 per 2 dikali 1 per A ya. Ini ujung-ujungnya jadi 8 plus minus akar berapa nih, 64 dikurangi 40 52 per 2 sama dengan 8 plus minus 12 ya. 8 ini 8 kan, A min 1 min 7 dikurangi 1 min 8 M. Oke, betul ya. Ini kalau salah plus minus ruwet ini, ditambah ininya jadi benar 12 per 2 sama dengan 8 plus minus 2 akar 3 per 2 sama dengan 4 plus minus akar 3. Oh enggak deng, ternyata dia bukan akar kompleks tapi akar real. Akar real hanya aja bentuknya seperti ini gitu ya. Nanti teman-teman silakan coba dicek ya, ini benar atau tidak. Harusnya benar sih, karena kita sudah mengikuti uturan B kuadrat min 4 dikali A nya 1 C nya 13. Oke, betul ya, tapi bentuknya akar-akar aja, tidak bulat. Berarti M1 nya 4 min akar 3, M2 nya sama dengan 4 plus akar 3. Nah, kalau sudah ketemu, karena dia bentuknya real tapi berbeda, maka solusinya Y-nya sama dengan C1 X pangkat M1 tambah C2 X pangkat M2 sama dengan C1 X pangkat 4 min akar 3 tambah C2 X pangkat 4 plus akar 3. Gitu ya. Sudah, itu saja. Sampai di sini. Kita jumpa minggu depan, yaitu UAS. UASnya saya nggak tahu berapa soal, tapi nanti seperti UTS ada waktunya 100 menit, tapi nanti kalian punya kesempatan untuk mengumpulkan kalau lebih dari itu dengan ketentuan dikurangi 5 poin gitu
gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.